Halo Sobat Kamedentik di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Karlinda Lurifirosa. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana ya ciri-ciri yang normal gigi permanen anak itu tumbuh sempurna menggantikan gigi susunya. Namun sebelum itu semua, saya mohon bantuan Sobat Kamedentik untuk mensubscribe, like, comment, and share agar video saya ini bisa bermanfaat buat saudara Kamedentik di rumah. Oke, sekarang kita mulai ya. Gimana ya dokter, ciri-ciri yang normal gigi permanen anak itu bisa tumbuh sempurna menggantikan gigi susunya? Ini saya jelaskan ya. Sobat Kamedentik bisa lihat gambar di sini ya. Nah, gambar di sini sudah terlihat ya, gigi yang tumbuh di bawah menggantikan gigi susu di atasnya. Nah, berarti ciri-cirinya yang pertama, biasanya anak angkat terasa mulai ada yang mengganjal di gigi susu tersebut. Yang kedua, mulai ada yang menyundul keluar menggantikan gigi susu tersebut. Ketiga, gigi mulai goyang dan biasanya akan terasa sakit untuk menggigit atau mengunyah makanan. Nah, yang terakhir, yang keempat, kadang anak juga merasakan kok rasanya ada bengkak ya di sekitar mulutnya. Nah, itu biasanya anak-anak akan merasa ada keluhan seperti itu ya. Nah, lalu gimana ya moms and dad caranya agar kita sebagai orang tua tidak terlewat supaya gigi yang tumbuh tersebut, gigi permanen yang tumbuh tersebut sempurna menggantikan gigi anak kita. Nah, seperti ini caranya ya. Nah, caranya agar gigi permanen tersebut tumbuh sempurna dan kita sebagai orang tua tidak terlewat fase tersebut, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah pertama, ketika anak mulai merasa ada keluhan, maka sesegera mungkin kita sebagai orang tua harus tanggap ya, apakah di gigi tersebut memang ada yang tumbuh. Jadi kita lihat apa ada yang tumbuh atau ada masalah lainnya. Seperti misal bengkak kah, atau memang ada gigi yang bolong kah. Nah, kalau memang masalahnya karena gigi tumbuh, setelah kita lihat, maka yang kedua adalah kita lihat apakah ada goyang di gigi tersebut. Oh, ternyata ada yang tumbuh nih, seperti kasus yang ini tadi, oke? Nah, oh ternyata ada yang tumbuh nih. Nah, setelah memang ada yang tumbuh, maka yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus melihat apakah ada goyang ya di gigi anak kita. Nah, kita lihat nih, kalau memang ada goyang, kita lihat berapakah derajat kegoyangan tersebut. Derajat kegoyangan ada 3 ya. Yang pertama sangat-sangat sedikit sekali, yang kedua kegoyangan sedang, dan yang ketiga adalah kegoyangan yang sangat-sangat keras. Nah, apabila masuk kegoyangan yang sangat-sangat keras, ibu atau kita, moms atau dad sebagai orang tua bisa loh membantu anak itu untuk mencabut gigi tersebut sendiri, asal harus steril, oke? Nah, apabila kita bisa membantu pencabutan atau anak tersebut bisa mencabut sendiri, nah itu lebih membantu ya kita sebagai dokter gigi. Artinya berarti orang tua sama anak sudah mendapat pendidikan di rumah untuk cara pencabutan yang benar, oke? Nah, namun yang keempat, apabila goyangnya masih sedikit sekali, tadi yang derajat 1 atau derajat 2 ya, goyang sedikit atau sedang, atau bahkan walaupun goyang derajat 3, tapi udahlah gak mau ambil resiko dokter karena ini memang takut gak steril kitanya. Nah, berarti harus apa yang kita lakukan moms and dad? Betul sekali, yang kita lakukan sebagai orang tua adalah membawa anak tersebut ke dokter gigi, oke? Membawa anak kita ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan agar aman dan steril semuanya. Pencabutan bisa bersih dan tidak ada infeksi. Nah, begitu ya moms, dad, begitu ya. Jadi kita sebagai para orang tua memang harus tahu bagaimana sih ciri-ciri agar gigi yang normal itu bisa tumbuh, gigi permanennya bisa tumbuh secara normal menggantikan gigi susu, dan caranya agar kita sebagai orang tua tidak terlewat untuk melihat fase pergantian gigi-gigi tersebut.
Oke, Moms, Dad, cukup segitu dari saya. Semoga informasi yang saya berikan sangat-sangat bermanfaat. Dan kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.